Jenazah Oki Bisma, salah satu pramugara yang menjadi korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada hari Sabtu kemarin, yang sejak hari Senin lalu jasadnya berhasil diidentifikasi oleh tim DVI, kemarin secara resmi diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Pada hari ini, Kamis, tanggal 14 Januari 2021, kita berkumpul di sini dalam suasana kesedihan dan duka yang mendalam atas gugurnya putra terbaik Sriwijaya Air, Saudara Oki Bisma, yang merupakan rekan kerja bertugas sebagai flight attendant di Sriwijaya Air. Dengan telah diterimanya secara resmi jenazah almarhum Oki Bisma dari pihak rumah sakit Polri, maka selanjutnya dengan ini secara resmi kami serahkan almarhum kepada pihak keluarga yang mewakili. Usai serah terima, jenazah langsung dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Balai Kambang, Condet, Jakarta Timur kemarin. Suasana hikmat juga haru mewarnai jalannya prosesi pemakaman. Tangis istri almarhum Oki, Alda Reva, mengiringi detik-detik jenazah almarhum suaminya itu saat dimasukkan ke dalam liang lahat. Bahkan Alda Reva langsung memeluk makam suaminya seolah tak ingin dilepaskan. Lantas, benarkah jika sebelum maut menjemput, almarhum Oki Bisma sempat menunjukkan gelagat tak biasa? Allahu Akbar. Allah. Balik foto. Nggak mau. Nanti. Tidak. Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dibalik foto. Nggak mau. Nanti. Buat kamu ya. Iya kasih. Kalau sama ibunya sih dia ada rencana katanya mau ngajak jalan-jalan ibunya ke Bandung gitu. Terus mau ngajak ibunya pindah ke tempat dia yang lebih dekat, tapi ya itu baru rencana aja, nggak terjadi seperti ini gitu. Iya, saya sempat terbersit dalam hati, kok Oki beda gitu loh. Nggak seperti biasanya, terus saya hanya berpikir, oh mungkin dia lagi lelah, capek, habis terbang, atau lagi kurang sehat, itu aja sih. Paling pas yang terakhir ketemu tuh cuma bilang, iya nih mau pamitan, bentar lagi gue abis. Mau kemana? Iya, tapi cuma bercanda aja. Emang mau kemana lo? Orang masih tahun depan. Ya lo udah mau habis ini, udah nggak apa-apa, sehat-sehat ya kalian. Cuma gitu aja sambil nyapa semuanya, bercanda. Oki ini memang pramugara yang terkenal lucu di antara teman-temannya, suka menghibur dan lain-lain. Kami sangat merasa kehilangan pramugara kami yang terbaik ini. Mudah-mudahan Oki bisa
diterima di sisi Allah dengan segala amal ibadahnya. Mudah-mudahan Mas Oki diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilegakan dan dilapangkan di alam kuburnya. Sejatinya, pesawat Sriwijaya Air ini akan menuju Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat pada hari Sabtu 9 Januari 2021 kemarin. Namun sayang, 4 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang atau sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, pesawat Sriwijaya Air SJ182 hilang kontak di sekitar perairan Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Dalam penerbangannya menuju Pontianak, pesawat Sriwijaya SJ182 itu mengangkut 62 orang, 40 penumpang dewasa, 7 orang anak-anak dan 3 bayi, lalu 12 kru. Duka mendalam pun juga dirasakan keluarga Diego Mamahit yang menjadi co-pilot pesawat naas tersebut. Sebagai pilot yang telah bekerja selama 7 tahun, pilot Diego Mamahit kerap memposting tulisan-tulisan yang berkaitan dengan profesinya sebagai pilot. Dan semalam, keluarga pilot Diego Mamahit menggelar acara ibadah doa bersama dan berharap agar jasad Diego bisa segera ditemukan. Saat ini bersekutu, bersatu untuk menyerukan doa dan permohonan kami kepada saudara terkasih kami, Diego Enril Mamahit, yang sampai dengan saat ini ya Bapak, kami masih menunggu kepastian, keberadaan dan juga nasib yang terbaik bagi saudara terkasih kami Diego, mana sebagai orang tua, anak itu baik. Satu, kedua, dia anak itu penurut. Jadi sifat dia itu ya tidak pernah melawan atau menentang orang tua. Waktu kejadian terakhir itu tanggal 7 saya masih ngomong, Diego, kamu kan baru pulang terbang, ya kan? Ya tapi aku sudah dapat schedule lagi Pak, ada. Jadi tadinya dia mau menghadiri tanggal 8 ada kita punya acara di Menteng. Jadi terpaksa dia nggak bisa karena dia harus terbang. Saya nggak tahu dia kemana dan ini. Dari total 62 orang yang berada di dalam pesawat Sriwijaya Air bernomor penerbangan SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada hari Sabtu kemarin, salah satunya adalah Isti Yuda Prastika yang merupakan pramugari dan juga menjadi salah satu ekstra kru dalam penerbangan rute Jakarta-Pontianak. Di tengah duka kesedihan, keluarga juga begitu menanti kedatangan jenazah Isti Yuda Prastika. Benarkah jika sampai saat ini keluarga masih belum percaya dengan berita tragis ini? Istian. Ya ngejerit. Iya, kalau harapan kita sebenarnya masih ada harapan walaupun kecil, pengennya ya dia kembali gitu kan. Cuma kalau misalnya masih nggak ada ya cuma jenazahnya ada dan saya yakin Ade udah terbang sampai ke surga itu maksudnya mau udah nggak ada karena dia lagi jihad gitu maksudnya lagi kerja gitu bukan lagi main-main gitu maksudnya bukan lagi seneng atau liburan nggak dia lagi kerja pes walaupun di TV ada nama Ade ya saya juga masih nggak yakin gitu kan nggak yakin kan telepon suaminya bener ada di situ ya bener ada di situ gitu kan ya udah maksudnya terus kita gimana ini gitu kan kita gimana kalau misalnya di darat seperti kita langsung samperin posisinya di mana kan nggak jelas juga gitu posisinya ada di tengah laut tes DNA sama tim Polri itu tunggu kabar berikutnya nanti ya. Saya sudah kasih nomor teleponnya data isi juga udah foto terakhir dari kita email ya sudah tinggal nunggu kabar aja.
Di balik rasa pilu akibat jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182, terselip kisah yang tak disangka-sangka. Akibat tersangkut persoalan surat keterangan suap yang dianggap telah kadaluarsa, salah satu penumpang bernama Vera Gusman gagal berangkat menuju Pontianak hingga akhirnya ia lolos dari kecelakaan maut itu. Lantas, bagaimana kisah Vera saat tahu pesawat yang batal ia tumpangi itu harus terjatuh di perairan Kepulauan Seribu? Pas saya masuk ke bandara, langsung dicek itunya, tes swabnya katanya udah nggak berlaku, katanya pulang ke Bandung jam 1. Ya walaupun kesal gitu kan, tapi ya udahlah, tahu udah jam 5 lewat ya mau masuk itu. Teman saya yang di Pontianak itu pada telepon gitu kan, jadi berangkat enggak gitu, karena pesawat Wijaya jatuh katanya kan, yang penerbangan 182 jadwal keberangkatan yang jam 7 katanya kan. Nah dari situ saya langsung astagfirullah gitu kan, ya Allah, kalau seandainya tadi saya maksa bis gitu ya, minta reschedule ulangnya itu ke penerbangan selanjutnya, ya mungkin saya salah, dan ternyata tanya si mbaknya oke, ya mungkin saya adalah salah satu korban dari pesawat yang kena musibah itu. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 hari Sabtu kemarin membuat mantan pramugari Laura Lazarus teringat pada kecelakaan pesawat yang nyaris merenggut nyawanya pada tahun 2004 silam. Pada tahun 2004, Laura harus mengalami kecelakaan pesawat selama 2 kali. Hanya saja pada kecelakaan kedua pada bulan November 2004, saat pesawat yang ia tumpangi mengalami kecelakaan saat mencoba mendarat di Bandara Adi Sumarno, Solo, Jawa Tengah. Bagaimana perjuangan Laura yang lolos dari maut? Pilu ya. Setiap kali dengar ada kecelakaan pesawat, saya tuh kayak rasa diingatkan kembali gitu dengan kejadian itu gitu. Mau sampai kapan gitu kecelakaan ini terus terjadi gitu. Dan saya juga gak lupa waktu kecelakaan itu terjadi, saya cuma bilang, aduh Tuhan, biar keluarganya dikuatkan. Setiap keluarga yang ngalamin, ada keluarga yang di dalam pesawat tersebut, biar dikuatkan. Untuk yang pertama, yang kedua sih itu memang benar-benar terjadinya cuacanya memang buruk, terus memang pas kecelakaan terjadi juga menakutkan sih kalau ingat lagi sehari itu. Ya dari kecelakaan itu muka saya hancur, mata saya keluar, tangan saya copot, pinggang saya patah dan kaki saya patah. Pada waktu itu sih saya ngalami koma selama 3 hari dan berasa banget waktu pas ngalamin perjalanan dekat dengan kematian. Jadi saya ngeliat sesuatu hal yang gelap, terus udah gitu saya lagi jalan dalam kegelapan. Waktu saya berdoa, benar-benar saya jauh doa, saya cuma pikir pengen pulang aja, pengen pulang ke rumah ketemu orang tua saya. Mana tubuh saya bisa ditemukan. Jadi setelah saya sadar, diceritakan oleh pihak keluarga bahwa tubuh saya itu ditemukan sebenarnya udah tumpuk-tumpuk dengan mayat. Agak ini ya, pilu ya rasanya kalau ingat lagi kembali hari itu, karena ya merasa masih dikasih kesempatan untuk hidup, benar-benar anugerah banget. Jadi hidup itu benar-benar kesempatan yang harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Jadi pada waktu itu diceritakan ada bapak-bapak mau rapin mayat. Nah pada waktu dia mau rapin mayat, dia dengar ada orang yang merintih, sakit tolong, dan itu adalah tubuh saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.